Abraham arrived at a land not yet possessed, but already promised. Before the inheritance, before the fulfillment, God appeared. To your offspring, I will give this land. Genesis 12, verse 7. And Abraham responded, not with strategy, but with surrender. He built an altar, stone upon stone, a place of remembrance. Fire was laid on the altar, not to earn the promise, but to honor the one who gave it. Worship came before possession. Sacrifice came before blessing. In a season of lifting his eyes, God enlarged the promise. In seasons of laying things down, God established the inheritance. Worship and sacrifice became the evidence of faith. Long after Abraham, another altar would stand, not built with stones, but with obedience. Christ ascended, the sacrifice complete, fire fall down, the promise now carried within. What once burned on stone now burns in hearts. We are the altar, our lives the offering, our worship the response. Shalom Living Water. Shalom. Siap beribadah kepada Tuhan sore hari ini, amin. Saya mengundang kita semua berdiri bersama-sama. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur sore hari ini. Kami boleh berada di tempat-Mu Tuhan. Terima kasih. Ini satu kesempatan yang baik buat setiap kami. Tuhan Yesus, sertai ibadah kami dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya. Biar Bapak sendiri yang hadir dan beracara di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan kepada kami sore hari ini dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Segenap hatiku berikan hanya pada satu, padamu Yesus.
Tuhan sama-sama. Yesus, Yesus, Kaulah satu-satunya alasan untuk ku hidup. Segenap hatiku berikan hanya pada satu, padamu Yesus. Yesus, Yesus, Kaulah satu-satunya alasan untuk ku hidup. Segenap hatiku berikan hanya pada satu, padamu Yesus. Haleluya. Yes. Mari semangat menuju Tuhan, amin. Biar api Tuhan membakar di tempat ini. Haleluya. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Angkat takkan berhenti, berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya, surga ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Akan hujan mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh, keajaiban terjadi. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya, surga ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Akan hujan mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh, keajaiban terjadi. Mari kita tepuk tangan sama-sama. Oh 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 oh. Lebih keras lagi. Oh 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 oh. Kudus membakar setiap kami. Dengan pujian, Akan hujan mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu,
Yesus. Haleluya. Yes. Yes Tuhan. Yes. Keajaiban terjadi di tempat ini Tuhan. Karena sesuatu akan terjadi di tempat ini sore hari ini. Dan sebab itu kami bawa hati kami bawa hidup kami Tuhan. Di hadapan altar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Hidup kami Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, Seorang pun tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. mari jemaat Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku,
Jemaat Tuhan, mari sore hari ini kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Kita bawa hati kita kepada Tuhan. Ya, biar Dia memperbaharui setiap hati kita sore hari ini. Tuhan, biarlah hidup kami adalah hidup yang penuh dengan penyembahan kepada-Mu Tuhan. Hidup yang mau dibentuk Tuhan. Hidup yang mau dibaharui dari sehari ke sehari. Oleh sebab itu sore hari ini Tuhan, kami datang kepada membawa hidup kami dan hati kami. Engkau yang sendiri yang akan memperbaharui Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang akan membuat hati kami menjadi baru Tuhan. Oleh karena kami belajar selalu sujud di altar Tuhan, untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan, hidup dalam penyembahan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, menaikkan syukur kita, sembah kita di hadapan Tuhan sore hari ini. Terima kasih Yesus. Hidup kami Yesus. Kami bawa di altar-Mu sebagai penyembahan yang hidup, sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada-Mu Yesus. Ini hidup kami Yesus, sembah bagi-Mu Yesus. Engkau yang bertahan, Engkau yang hadir di tengah kami. Sembah Dia, sembah Dia, haleluya. Sembah hadirat Tuhan memenuhi setiap kehidupan kita. Hadirat kudus-Mu Penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak
setiap kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini Tuhan. Penuhi bait-Mu Tuhan. Ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ku tersungkur Tuhan. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ketika kami ada di hadirat Tuhan, maka kami akan melihat kemuliaan Tuhan memenuhi setiap kami. Tuhan, kami percaya kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah kami saat ini, memenuhi setiap kami. Kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu saat ini benar-benar akan menjamah setiap kami semua Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewat, tidak ada satupun yang dilewatkan. Semuanya akan mengalami jamahan Tuhan, akan mengalami hadirat Tuhan, mengalami Tuhan sendiri berbicara dalam setiap kehidupan kami. Lawat kami Tuhan, lawat kami semuanya. Berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami perkatakan firman-Mu akan menjadi bagian dalam kehidupan kami, menjadi kehidupan kami Tuhan. Dan itu akan mewarnai hidup kami setiap saat, hari lepas hari Tuhan. Kami terima, kami sambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Dengan sukacita Tuhan. Dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Orang percaya katakan bersama, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, silakan duduk saudara sekalian. Baik, saudara siap untuk menerima makanan rohani hari ini, amin saudara? Baik, kita masih di tema The Fire and the Altar saudara ya. Dan hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul Mesbahku Persembahanku. Penyembahanku. Mesbahku penyembahanku. Ketika saya dan saudara mendirikan atau membangun mezbah, punya keputusan untuk membangun mezbah, sebetulnya itu adalah penyembahan kita, saudara. Ya, hidup penyembahan kita. Mezbah itu bicara tentang penyembahan. Tetapi sesungguhnya apa yang terjadi ya di mezbah ketika kita bersama-sama ya datang kepada Tuhan, di mezbah itu sebetulnya apa yang terjadi? Itu pertanyaan pentingnya. Kemarin kita sudah belajar, ya Tuhan mau supaya mezbah itu menjadi gaya hidup kita, saudara. Dan di mezbah itu menjadi pernyataan iman kita, ucapan syukur dan iman kita. Tetapi apa yang terjadi di mezbah sesungguhnya ketika kita sebagai orang percaya itu membangun mezbah. Ya. Mezbah itu artinya keputusan kita untuk datang kepada Tuhan dan kita memberikan penyembahan kita. Yang terjadi itu apa sebetulnya? Yang pertama saudara, yang pertama itu adalah ini saudara. Sesungguhnya saya dan saudara itu punya relationship, punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan demikian saudara, Kejadian pasal 12 ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Apa artinya saudara? Artinya waktu Abram ada di mezbah itu, ada komunikasi antara Tuhan dengan Abram. Komunikasi itu berbicara tentang relationship, artinya hubungan. Saudara kalau membangun hubungan berkomunikasi ya saudara ya. Betul? Ya. Tuhan
menampakkan diri dan berbicara. Itu artinya apa? Ada hubungan yang dimana Tuhan dan Abraham ini berkomunikasi. Abraham berkomunikasi dengan Tuhan, mendapat arahan dari Tuhan. Ya, ayat selanjutnya juga mengatakan, saudara, bahwa memanggil nama Tuhan. Di mezbah itu Abraham memanggil nama Tuhan. Kalau orang punya hubungan, ya, seseorang punya hubungan, dia akan panggil namanya, saudara. Secara apa? Secara pribadi. Ya, Abraham memanggil nama Tuhan. Nama Tuhan, Tuhannya huruf besar dalam Alkitab terjemahan dari bahasa Ibrani itu, maka Tuhan itu adalah kata apa, saudara? Yahweh, Yehova. Siapa Yahweh? Yahweh itu Allahnya orang Israel. Dan Abraham kenal betul siapa Allahnya, siapa Tuhannya, yaitu Yehova. Yehova itu banyak sekali namanya, saudara. Yehova Jireh, Yehova Shalom, Yehova Nisi, Yehova Rafa, Yehova Sitkenu, Yehova Rohi, banyak sekali. Nama-namanya itu tergantung dari pengalamannya. Pengalaman seseorang yang berkomunikasi dengan Yahweh ini, saudara. Kalau Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku, Yehova Rohi, ya, Tuhan adalah gembalaku. Ya, kalau Abraham mengatakan Yehova Jireh, karena apa? Abraham pernah mengalami disediakan oleh Tuhan. Amin, saudara. Pertanyaannya, saudara pernah enggak punya pengalaman dengan Yehova? Dan Anda panggil Yehova itu sebagai Yehova apa? Amin, saudara. Tetapi kalau engkau tidak punya relationship dengan Tuhan, engkau enggak akan pernah mengalami Yehova titik-titik yang tadi. Kalau engkau ditolong oleh Tuhan dari sakitmu, engkau bisa mengatakan, engkau Yehova Rafa. Kalau engkau diselamatkan oleh Tuhan, saya ingat ceritanya Pak Budiono Ong, nyupir kena ngantuk sedikit, saudara, ya kan. Itu diselamatkan oleh Tuhan, saudara. Tiba-tiba nyangkol, tapi diselamatkan. Itu Yehova apa? Keselamatan itu apa, saudara? Nisi. Wah, bukan Nisin, bukan, saudara, ya, Nisi. Kalau Nisin itu di Ungaran sana, saudara. Yehova Nisi, panji keselamatan. Amin, saudara. Relationship dengan Tuhan. Nah, saya tidak heran kalau orang tidak punya hubungan dengan Tuhan, gak bangun mezbah, dia gak ngalami Yehova ini, Yehova itu, Yehova ini, Yehova itu, saudara. Gak ngalami. Kenapa, saudara? Karena dia gak punya hubungan, relationship dengan Tuhan. Kalau saudara rindu ngalami hubungan, engkau ngalami Yehova Nisi, Yehova Rafa, Yehova Sitkenu, Yehova, semua Yehova itu engkau alami, saudara. Maka engkau harus bangun mezbahmu. Karena mezbahmu adalah penyembahanmu, katakan amin, saudara. Tuhan menampakkan diri, Tuhan berbicara, Abraham memanggil nama Tuhan, semuanya itu menjelaskan tentang adanya relationship antara Abraham dengan Tuhan. Saya ingin mengatakan pernyataan ini dulu, fondasi dari kekristenan itu adalah relationship, hubungan. Ibadah kita yang sejati bukan melakukan aktivitas agamawi. Bukan, saudara. Engkau ke gereja, engkau melayani, engkau melakukan apapun, saudara, itu bukan menjadi apa? Ukuran bahwa engkau sudah melakukan ibadah. Karena ibadah kita itu bukan melakukan aturan-aturan agama, saudara. Tidak. Karena yang menjadi kata kunci dari kekristenan itu adalah relationship, hubungan. Hubungan antara kita dengan Tuhan. Ya, bukan melakukan aturan-aturan agama, saudara. Dan itu dimulainya dari mana? Dari mezbah, saudara. Ya, itu sebabnya setiap saat, setiap hari kita harus punya relationship sama Tuhan. Kita harus punya hubungan sama Tuhan, saudara. Saya mau kasih tahu, saudara. Dasar dari pemulihan diri sendiri adalah pemulihan hubungan dengan Tuhan. Kalau kita nggak mengalami pemulihan dengan Tuhan secara benar, kita nggak akan pernah
punya pemulihan dengan diri sendiri secara benar. Maksudnya begini, ada banyak orang hari ini saudara, merasa gagal dirinya, merasa nggak bisa, hidup dalam trauma masa lalu, hidup dalam penyesalan. Lalu apalagi saudara, butuh validasi, butuh pengakuan, ya supaya orang mengakui, dia kaya ya, dia pinter ya, dia ini ya, dia keren ya, saudara. Ya, ini sebetulnya orang-orang yang tidak punya hubungan yang baik dengan dirinya sendiri, saudara. Yang tidak berdamai dengan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia masih butuh segala macam itu, saudara. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena dia tidak punya relationship dengan Tuhan dengan benar. Kenapa begitu, saudara? Karena kalau Anda punya hubungan dengan Tuhan, relationship-nya bagus, hubungannya bagus, saudara akan dapat yang namanya identity, namanya identitas. Saudara, kalau engkau ada hubungan dengan Tuhan, Tuhan akan ngomong begini, saudara. Nak, kamu itu berharga di mataku. Kamu itu punya potensi yang besar. Kamu itu umat yang lebih dari pemenang. Kamu itu anak raja. Kamu itu banyak sekali yang Tuhan bisa katakan. Tetapi kalau kita nggak punya hubungan sama Tuhan, hal itu tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Sehingga apa? Sehingga kita punya masalah. Makanya kalau Anda tahu hukum, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Lalu di bawahnya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebelum kita mengasihi orang lain, kita harus bisa mengasihi diri kita sendiri, saudara. Harus berdamai dengan diri kita. Kita nggak punya masalah dengan diri kita. Karena kalau kita punya masalah dengan diri kita nggak akan bisa mengasihi orang lain dengan baik. Kalau engkau masih butuh validasi, kalau engkau masih butuh pengakuan, kalau engkau masih butuh segala macam itu, engkau nggak akan pernah bisa dipakai oleh Tuhan. Engkau nggak akan pernah bisa, saudara, nggak akan pernah bisa mengasihi orang lain, entah itu pasanganmu, entah itu tetanggamu, entah itu sesama jemaat, engkau nggak akan pernah. Kenapa, saudara? Karena engkau punya masalah hubunganmu dengan pribadimu sendiri, saudara. Nah, ini menjadi penting. Caranya apa? Supaya engkau bisa beres semuanya. Cari akarnya. Akarnya sebetulnya adalah ketika engkau punya relationship dengan Tuhan sendiri, saudara. Makanya saya melihat ya, kalau orang hubungannya dengan Tuhan itu bagus, hidupnya tuh secure, hidupnya tuh nggak insecure, saudara. Kalau nggak punya hubungan dengan Tuhan yang baik, dengar omongan orang, langsung bingung, saudara. Langsung bingung, orang ngomong sesuatu yang jelek terhadap kita, langsung bingung, saudara. Padahal orang yang ngomong sama kita, ya sesuatu yang jelek, yang diomongin itu bukan kita, saudara, bukan. Karena kita nggak seperti yang diomongin. Kita hanya tahu siapa orang itu aja gitu ya. Orang itu ngomong apa, dia ini orangnya begini, begitu. Kalau yang diomongin nggak usah bingung, itu bukan kita. Bukan. Kalau ada di antara saudara yang dibilangin, kamu itu dasar pelacur misalnya ya, ekstrim aja, saudara. Di sini kan nggak ada kan, ya langsung aja yang ekstrim gitu kan. Pelacur, apakah kita pelacur? Tidak, saudara. Kita hanya tahu, ini orang ini ngomong begini ya. Kita tahu orang itu seperti apa. Hanya menunjukkan orang itu seperti apa, bukan level kita, saudara. Bukan, gitu. Kenapa, saudara? Karena kita aman. Karena kita punya relationship dengan Tuhan. Kita lebih dengar apa yang Tuhan katakan tentang kita daripada orang katakan tentang kita, saudara. Katakan amin, saudara. Itu sebabnya saya katakan, saudara, apa yang terjadi di mezbah, engkau akan secure hidupmu. Engkau akan aman, engkau enggak gampang digoyahkan oleh apapun, saudara. Kenapa? Karena engkau aman. Aman, engkau punya Bapa yang baik. Secure, saudara. Secure. Aman. Yang nangkep katakan amin, saudara. Jangan-jangan kalau engkau hari ini merasa enggak aman, engkau bingung dengan omongan orang, jangan-jangan engkau tidak punya relationship dengan Tuhan yang baik. Karena kalau engkau punya relationship dengan Tuhan yang baik, Tuhan mengatakan apa? Nak, kamu itu ada di hatiku. Aku menyertai kamu, nak.
Aku tidak pernah menolak kamu. Orang di luar bisa menolak kita, tapi Tuhan tidak pernah menolak kita, saudara. Makanya kita nggak usah bingung dengan apa yang orang lain lakukan, saudara. Amin, saudara. Karena kita punya relationship dengan Tuhan. Saudara, saya berharap Anda menangkap apa yang saya sampaikan. Jadilah persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, dimulai dari kelahiran baru. Saya percaya semua di sini lahir baru, katakan amin. Tahun berapa Anda lahir baru? Ada yang ingat? Saya lahir baru tahun 84, saudara. Saya ingat lahir baru saya. Kapan itu, saudara? Saya anak pendeta, tetapi saya tidak otomatis saya jadi Kristen lahir baru, saudara. Tidak. Saya baru tahu bahwa saya punya identitas anaknya Tuhan, ciptaan baru, lebih dari pemenang. Disitulah saya menjadi aman, saudara, hidupnya. Enggak pernah bingung. Dimulai dari lahir baru. Sejak saat itu kita tetap memiliki hubungan sejak kita lahir baru. Tuhan mau kita itu tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Saya senang istilah tumbuh cinta, bukan jatuh cinta. Karena orang bule yang ngomong itu, fall in love. Tahu fall in love artinya jatuh. Kalau orang jatuh tuh kayak masuk perangkap, sudah jatuh, blek, sudah nggak bisa apa-apa, gitu, saudara. Tapi kalau tumbuh cinta, saya dengan Yesus tumbuh cinta sejak ada awalnya, ada benih, dan benihnya tumbuh terus sampai detik ini, tumbuh terus, tumbuh terus, tumbuh terus, tumbuh terus, tumbuh terus, tumbuh terus. Tumbuhnya melalui apa, saudara? Melalui hubungan saya dengan Tuhan. Melalui hubunganku dengan Tuhan. Hari lepas hari itu akan membuat aku tumbuh, 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 tumbuh. Yang nangkep katakan amin, saudara. Jangan sampai engkau mandek enggak tumbuh, karena apa? Karena engkau tidak punya mesbah. Karena engkau enggak punya hubungan dengan Tuhan. Saudara, enggak punya mesbah. Engkau setiap hari, saya katakan enggak bisa tidak, setiap hari Anda harus punya hubungan dengan Tuhan. Kalau Anda hari ini tidak punya hubungan dengan Tuhan, lalu Anda hidup dari arahannya siapa? Paling tidak dirimu sendiri, atau enggak tahu dari mana. Kalau engkau ada di mesbah, engkau selalu diberi arahan oleh Tuhan. Hari lepas hari, Anda diberitahu, ini loh, lakukan ini loh, lakukan ini, lakukan ini. Hari lepas hari, Anda membangun hubungan dengan Tuhan. Katakan amin, saudara. Yang kedua, apa yang terjadi di mesbah, saudara? Ada hadirat Tuhan, ada the presence of God. Katakan hadirat Tuhan 321, hadirat Tuhan. Saudara, ayatnya mengatakan ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman. Kata menampakkan diri, saudara, itu betul-betul Allah hadir di sana. Di mesbah. Menampakkan diri itu artinya Abram lihat, saudara. Bertemu muka dengan Tuhan. Terima kasih Pak Wahyu tadi lagunya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Ada hadirat Tuhan di mesbah. Amin, saudara. Pastor, gimana sih caranya supaya aku bisa ngalami hadirat Tuhan? Bangun mesbah, itu aja. Kalau engkau bangun mesbah, engkau akan alami hadirat Tuhan. Karena di mana ketika engkau menyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun di sana, saudara. Dan saudara mau tahu, ketika ada hadirat Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Ketika ada hadirat Tuhan, apa yang terjadi? Setiap kali
Ketika Abraham membangun mezbah, maka di sana selalu ada hadirat Tuhan. Dan kalau ada hadirat Tuhan, saudara, ini dalam catatan Alkitab, semua yang membangun mezbah, lalu mereka merasakan hadirat Tuhan di sana, saudara. Ya, tapi pertanyaannya adalah apa yang bisa terjadi ketika kita ada di hadirat Tuhan? Makanya saya butuh hadirat Tuhan setiap saat, saudara, setiap waktu. Karena apa yang terjadi di hadirat Tuhan? Catat baik-baik. Mazmur 16 ayat 11 mengatakan begini, saudara. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di mana? Di hadapanmu. Kalau bahasa Inggrisnya apa? In the presence of God. Di hadirat Tuhan, Tuhan memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Siapa yang gak butuh jalan kehidupan hari ini, saudara? Situasi yang tidak menentu hari ini. Saudara, semua lagi ada masalah ini dunia ini. Enggak menentu situasinya. Yang kita butuhkan apa? Jalan kehidupan. Dan saudara tahu, ketika kita ada di hadirat Tuhan, Engkau itu Tuhan, memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Kesini loh nak, kamu ambil keputusan ini loh nak. Kamu mau bisnis ini nak, oke sebentar nak, tunggu. Aku kasih waktu yang terbaik nak. Tuhan pasti akan memberikan itu, saudara. Tuhan akan menyatakan itu kepada saya dan saudara. Jalan kehidupan. Bukan hanya jalan kehidupan yang ada di hadirat Tuhan. Di situ dikatakan apa, saudara? Ada sukacita yang melimpah-limpah, saudara. Makanya kalau kita ada di hadirat Tuhan, rasanya hidup kita dipenuhi dengan sukacita, saudara. Daud mengatakan tidak ada saat yang lebih indah kecuali ketika aku ada di hadirat Tuhan, saudara. Di hadirat Tuhan itu ada sukacita yang melimpah. Belum hanya sukacita, belum cukup hanya sukacita, saudara. Di tangan kananmu, kuasa otoritasnya Tuhan, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saudara pernah tahu enggak nikmat yang Tuhan berikan kepada saudara? Pernah ngalami enggak, saudara? Pernah ngalami nikmat, saudara? Saya dan Bu Ompin mengalami nikmat Tuhan senantiasa, saudara. Nikmat Tuhan, saudara. Saya itu dapat karunia menikmati, saudara. Nikmat Tuhan itu diberikan, saya bisa menikmati. Punya anugerah menikmati banyak hal, saudara. Banyak hal yang Tuhan bisa berikan, saudara. Dan saya berdoa, Tuhan akan berikan nikmat senantiasa itu kepada saudara juga, saudara. Nikmat yang saya alami apa, saudara? Saya hari ini, saudara, kalau makan nggak enak, saudara. Banyak orang hari ini makan enak tapi nggak enak. Tapi saya dan Bu Ompin makan apa saja enak rasanya, saudara. Saudara nggak pernah mensyukuri itu nikmat dari Tuhan, saudara. Contoh satu aja. Saudara, makan itu rasanya nikmat semuanya. Itu baru satu masalah makan. Hari ini saya punya BPJS Kesehatan, tapi saya nggak pernah pakai, saudara. Saya punya mitra Panti Wiloso. Pastor Philip pengen ikut juga kelihatannya gitu kan. Mitra Panti Wiloso. Saya itu dapat VVIP kalau di situ, saudara. Kalau masuk dapat ruangannya VIP gitulah ya, saudara. Dan gratis kalau pendeta mitranya Panti Wiloso, saudara. Tapi saya nggak pernah pakai, saudara. Nggak pernah pakai. Karena sehat, saudara. Makanya ikut bulu tangkis, saudara, ya kan. Sekalian promosi, saudara. Tapi itu kenikmatan-kenikmatan yang kadang Anda nggak tahu, saudara. Anda bisa dapatkan ketika engkau punya hubungan sama Tuhan. Katakan amin, saudara. Saudara ingat kisahnya Obed-Edom, saudara? Waktu hadirat Tuhan ada di rumah Obed-Edom, tabut itu
gambaran atau bicara tentang hadirat Tuhan. Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya, saudara. Kalau ada orang yang di rumah saudara, di rumah Anda membangun mezbah, ada hadirat Tuhan, maka di sanalah berkat dicurahkan, saudara. Saya tidak mengarang, ayatnya jelas sekali, saudara. Dan kami mengalami, kami mengalami, saudara. Dan itu sebabnya saya rindu mengimpartasikan kepada saudara, supaya saudara juga mengalami itu semua, saudara. Ketika ada mezbah di dalam hidup kita, maka sesungguhnya kita sedang membawa hadirat Tuhan dalam hidup kita, saudara. Dan hidup kita akan dipenuhi dengan berkat-berkatnya, katakan amin, saudara. Itu matematis, sifatnya matematis, saudara. Kalau kita bangun mezbah, ada hadirat Tuhan, maka di sanalah Tuhan menyatakan berkat-berkatnya atas kita, saudara. Ada hadirat Tuhan, berarti ada berkat Tuhan, saudara. Kenapa Living Water diberkati? Karena ada hadirat Tuhan, saudara. Ada hadirat Tuhan, ada berkat Tuhan. Amin, saudara. Hari ini, saudara, Anda yang bisa menyimpulkan atau Anda yang bisa mengkoreksi, mengintrospeksi diri Anda sendiri. Kenapa kadang kita enggak ngalami Yehova ini, Yehova itu enggak terjadi dalam hidup saudara. Engkau enggak ngalami sukacita yang melimpah, engkau enggak ngalami nikmat senantiasa. Engkau enggak ngalami jalan kehidupan itu diberikan oleh Tuhan. Engkau enggak ngalami seperti itu. Kenapa, saudara? Karena engkau belum mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, mezbahku adalah penyembahanku. Kalau engkau mengambil keputusan, Tuhan, aku mau bangun mezbah. Mezbah dibangun. Saudara, ada hubungan dengan Tuhan, punya pengalaman secara pribadi, saudara. Ngalami Yehova ini, Yehova ini, Yehova ini, Yehova ini. Dan ada hadirat Tuhan di mezbah. Apa yang terjadi, saudara? Engkau mengalami jalan kehidupan itu dituntun, ditunjukkan oleh Tuhan. Ada nikmat senantiasa dan bahkan sukacita yang melimpah-limpah. Terakhir dari apa yang saya sampaikan, saudara. Mezbah membuat kita menjadi orang percaya yang akan selalu memiliki relationship dengan Tuhan. Punya hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Dan mengalami the presence of God. Mengalami hadirat Tuhan yang akan mengalirkan berkat-berkatnya dalam setiap kehidupan kita sekalian. Katakan amin, saudara. Saya berdoa firman ini akan mendorong saudara untuk menyadari betapa pentingnya mezbah bagi kita semua. Firman Tuhan tidak menghakimi, tidak. Firman Tuhan selalu mengingatkan. Firman Tuhan menegur, ya, kadang menegur kita, saudara. Tapi teguran Tuhan supaya kita bisa berubah untuk menjadi orang percaya yang mengalami rancangannya dalam hidup kita, saudara. Ya, ada satu lagu yang mungkin lagu ini menjadi lagu yang baru buat saudara, tapi nggak apa-apa, saudara. Kita belajar bersama-sama lagu ini, ya. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, Ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. sadar bila ku ada hanya karena anugerah Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, Bukan karena kekuatanku, karena kekuatanku. yes. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Katakan sama-sama. Ku tahu hidupku adalah penyembahan.
kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu Tuhan. Ku tahu Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersama. Mari kita berdiri sama-sama. Katakan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Amin. Yes, God. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembah. Katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Semua tundukkan kepala. Tundukkan kepala, saudara. Renungkan firman Tuhan hari ini. Saya akan mengatakan satu statement penting, saudara. Ada satu ungkapan mengatakan komunikasi itu seperti darah dalam tubuh. Dan ketika darah itu kurang saja. Orang kalau kurang darahnya akan ada masalah. Dan komunikasi itu seperti darah dalam tubuh. Apalagi kalau tidak ada komunikasi, tidak ada relationship. Darahnya tidak ada. Bagaimana manusia hidup tanpa darah? Itu gambaran, saudara. Tapi seringkali orang tidak menyadari betapa pentingnya bahwa kita punya relationship dengan Tuhan. Artinya kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Alami Tuhan dalam hidupmu. Alami hadiratnya selalu. Jangan pernah Anda tidak mengalami hadirat Tuhan, saudara. Engkau harus kejar hadirat Tuhan selalu. Kejar hadiratnya, saudara. Dimanapun Anda berada, kejar hadirat Tuhan. Dan itu terjadi melalui apa? Engkau bangun mezbah. Engkau membangun mezbah, yaitu dirimu sendiri duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dan engkau memberikan persembahan yang terbaik. Hidupmu adalah penyembahanmu. Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami mau mengalami Tuhan selalu. Kami mau mengalami Yehova Rafa, kami mau mengalami Yehova Jireh, kami mau mengalami Yehova Rohi, kami mau mengalami Yehova Nisi, dan semua Yehova yang lain, kami mau mengalami itu semua. Dan kami juga mau mengalami Tuhan bahwa hadirat-Mu memenuhi kami, menyatakan berkat-berkat yang melimpah atas kami ya Tuhan. Berkat sukacita, nikmat senantiasa, jalan kehidupan semuanya diberikan kepada kami ya Tuhan melalui hadirat-Mu. Dan hamba-Mu berdoa itulah yang akan terjadi untuk jemaat Tuhan IFCF Living Water. Mulai detik ini kami melihat ke depan. Kami mau bangun mezbah kami ya Tuhan. Kami mau bangun mezbah kami. Kami tidak mau Tuhan kehilangan berkat itu. Kami tidak mau
Kami tidak punya relationship dengan Tuhan yang intim. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. yes. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Amin. Ku tahu Tuhan, kami berharga di mata-Mu Tuhan. Ku tahu hidupku Berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. segenap hidupku segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, katakan sekali lagi. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Makasih Tuhan. Ini hidupku Tuhan. Hidupku adalah penyembahanku bagi Engkau. Terima kasih. Kami terima kebenaran firman-Mu dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kau tidak pernah takut tahun-tahun kering, tahun-tahun susah. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Dan surga terbuka, dibukakannya tingkap-tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, yang dipakai, yang dimakan, yang diminum, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimulah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya yang rindu membangun mezbahnya, katakan bersama-sama, amin. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Happy Sunday, Yesus memberkati.